lu bawain lagu orang atau bawain lagu lo di album sebelumnya atau apapun itu? Jamming ngasal aja. Asbun aja berarti ya. Bunyi yang enak ini enak nih. Oh coba tambahin ini, coba kurangin ini gitu ya udah. Jadi nggak bawain lagu orang. Kalau jamming yang kita lakuin biasanya iya dong. Asal chord, tiba, oh enak, yaudah kita coba jadiin gitu. Kayaknya sih emang di taraf Black Horses sekarang kayaknya udah nggak bawain lagu orang ya. Gila. Nggak perlu iseng-iseng aja. Mereka cuma butuh plata yang lebih tinggi aja kayaknya. Butuh pijakan aja buat naik ya. Wah, gila. Selamat malam Abang None, ketemu lagi bareng gue Fakih di Benz Indi. Dan seperti biasa gue bakal nemenin lo sampai jam 10 malam nanti on Leon Benz Radio 106 Kode FM Betawi punya Gaye. Dan malam ini gue bakal ngobrol sama salah satu band yang gue rasa sih lo tau lah ya. Karena memang band ini udah beberapa kali manggung di festival-festival besar dan juga udah beberapa kali juga gue nonton. Jadi pokoknya buat lo nih penasaran, stay tune terus di Benz Radio 106 Kode FM Betawi punya Gaye. Lagu pertama dari gue ada The Sigit, Black Amplifier. Enjoy. Benz Radio 106,2 FM, radionya Abang None. Masih di Benz Indi Abang None, bareng gue Fakih dan juga Black Horse. Yoi. Dan wah, gue pada akhirnya setelah sekian lama gue emang udah pengen banget ngundang lo nih sebenarnya. Masa? Seriusan, karena gue tahu lo udah lama juga kan, dari mulut ke mulut sampai akhirnya kayak wah gila li, gue pokoknya sampai di titik lo di sempat synchronize ya waktu itu ya. 2004 synchronize. Nah, gue langsung kayak wah gila sih ini kayak semakin layak aja buat gue undang. Dan kali ini Black Horse sendiri ya, cuma Oscario aja nih, betul. Vokalis. Yang lain lagi pada workshop, jadi kita bagi tugas lah ya. Asik, kayaknya ada rencana besar nih setelah ini ya. Kita lihat sih kayaknya bakal ada rencana besar nih tahun depan kayaknya ya. Oke. Plus dikit boleh. Ya, teaser dikit kayak tahun depan lah ya. Ya. Selebihnya lo pantau aja Instagram lah pokoknya. Siap. Berarti lo sendiri dan teman-teman lo yang lain sedang workshop nih. Betul. Gue kurang tahu ya kayak workshop tuh sebenarnya ngapain aja sih? Workshop ya dasarnya idealnya biasanya sih memasak lagu biasanya. Oke. Atau memasak yang bisa kita masak lah biasanya. Cuman kalau karena ini kita mau ada sesuatu, jadi kita masak lagu. Lagi nabung lagu, terus karena memang biasanya anak-anak itu bikin lagu tuh emang ngalirnya by jamming. Biasanya. Biasanya dia jamming dulu. Jadi jamming ketemu part ini tiba-tiba yaudah kita jadiin gini-gini, akhirnya jadi sebuah lagu. Oh berarti malah startnya dari jamming dulu ya? Biasanya jamming. Kadang juga udah ada kayak gue ada ref ini nih, tapi intronya belum ketemu, liriknya belum ada, gini-gini udah ke studio lagi, tetap workshop lagi juga. Oh, jammingnya lu bawain lagu orang atau bawain lagu lo di album sebelumnya atau apapun itu? Jamming ngasal aja. Asbun aja berarti ya? Asal bunyi yang enak, ini enak nih, coba tambahin ini, coba kurangin ini gitu ya udah. Jadi nggak bawain lagu orang. Kalau jamming yang kita lakuin biasanya iya dong. Asal chord, tiba-tiba enak, yaudah kita coba jadiin gitu. Kayaknya sih emang di taraf Black Horses sekarang kayaknya udah nggak bawain lagu orang ya. Buat iseng-iseng aja kadang-kadang. Iya buat iseng-iseng ya biar mungkin kayak kalau di panggung sih kayaknya enggak. Cuma pernah terakhir waktu karena Ozzy Osbourne kemarin Rest in Peace, waktu di Bandung kita pernah itu juga cuma penggalan ref doang kok. Aku bawain refnya Changes waktu itu. Ya sedikit tribute lah ya. Iya. Dan sebenarnya dari sekian lama gue tahu Black Horses gitu kan. Sebenarnya pertanyaan yang lo pasti sering denger gitu kan. Dari sekian banyak nama kenapa Black Horses? Maksud gue kalau misalnya kuda gitu ya, ada unicorn gitu kan. Ada kuda poni gitu. Kayak kalau kuda poni lucu banget ya dengan tampilan kita yang seperti Iya lagi. Jadi awalnya tuh mereka kan udah emang bikin band tuh dari SMA ya. Oh iya. Mereka tuh udah gitaris, basis, drummer tuh udah ketemu dari SMA. Oh si Black Horses-nya ini. Karena kan gue vokalis ketiga. Gue masuk itu 2022 akhir. Nah, mereka ini udah jalan dari SMA, terus ngeband, cuman ternyata banyak hal-hal yang tidak diduga-duga gitu, kayak tiba-tiba menang, nggak latihan tiba-tiba menang, terus kayak tiba-tiba gitaris terbaik apa segala macem. Oh berarti udah sering memenangkan nominasi ya? Awalnya ikut apa dulu zaman sebutannya apa sih? Festivalan kali ya? Festivalan ya, regis gitu. Okay. Awalnya ikut gitu, terus ternyata banyak hal yang nggak diduga-duga.
kayaknya Black Horse kali ya gitu. Akhirnya tercetus lah kayaknya kuda hitam ini kan suatu hal yang sering tidak diduga-duga, jadi karena itu. Dan akhirnya karena berempat jadi Black Horses. Kalau satu kan Black Horse doang. Waktu itu personel 5 malah, gitaris 2 dulu. Jadi yaudah Black Horses gara-gara itu. Jamak jadi Black Horses ya. Gitu bener-bener. Jadi awalnya gara-gara sering kejadian hal-hal yang nggak terduga, kok menang ini, kok menang itu, terus tiba-tiba dapat ini, dapat itu, wah itu Black Horses aja deh gitu. Oke, dan lu menyebut nama fans lo atau pendengar lo adalah kusir ya? Betul, kusir-kusir. Para kusir-kusir atau para kusir? Kusir-kusir. Kusir-kusir berarti. Kusir-kusir. Karena lu kuda, ya mereka adalah menunggangi lo ya. Tapi emang jujur ya, gue beberapa kali nonton kayak gue nggak kebayang sih tuh bener-bener si kusir-kusir ini naik rijing, men. Maksud gue kayak liar banget, gila. Liar banget, Bray. Senasar-nasaran naik rijingnya masih kalah. Itu emang terjadi secara organik atau memang ya lo juga sempat ada kayak memulainya gitu? Iya. Awalnya itu di kampus dekat sini juga. UIJ, sorry, gue lupa. UPJ. Sebelum UIN apa tuh ada kampus belakang? UMJ. Oke. Oh gitu, pas banget kita diundang di situ. Terus line up band-bandnya itu banyak yang rock sebelum kita main. Oke, gue tahu nih. Ada Dakara, iya. ada Black Dick. Itu barengan sama Loris juga kan? Iya. Jadi, wah ini kayak momen yang tepat untuk nyatuin rock gitu. Dan pas Black Horses main di rundown terakhir, gue mikir apa ya hal yang bisa kayak jadi punchline-nya gitu. Dan ditambah kalau ngelihat kondisi rock era sekarang tuh kan udah kayak sedikit nggak dilihat lah ya. Jadi kayak gue butuh tonjokan yang gue naik rijing aja kali. Kayak di Federer kan, di Per Jam tuh yang Pink Pop, dia naik rijing tuh ke atas. Gue coba aja naik deh. Itu juga spontan aja sebenarnya. Jadi gue tiba-tiba di lagu Ashes ada part yang pas Kevin lagi melodi, terus wah ini gue naik aja kali, gue naik tuh dan nggak di samping, gue naik sampai atas. Abis itu part gue nyanyi gue teriak, wah gitu lah. Jadi kayak kayaknya sih mulai dari situ kusir-kusir mulai liarnya tuh mungkin lebih parah. Berarti gitu. Memang lo apa namanya gue nggak tahu dibilang budaya atau apa ya, cuman lebih ke tradisi itu tuh lo yang ngebuat berarti ya? Iya, awalnya kebiasaan itu lah ya. Iya, basicnya emang mereka udah liar. Mungkin mereka butuh aksen yang liar apa lagi ya. Mungkin gue juga nggak sengaja naik rijing aja deh, dan setelah itu jadi musuh vendor akhirnya. Jadi musuh vendor akhir. Vendor kalau udah kelar panggung cerita sama gue, aduh mas gue takut banget tadi sistem gue diginiin. Oh iya sih, benar. Jadi kayak iya sih, selama gue masih hidup kayaknya gue bakal jadi musuh vendor nih, gue kusir nih. Tapi gue kalau misalnya ngeliat ya untuk si kusir mah menurut gue oke gitu ya, dan naik tapi nggak sambil nyanyi. Lo sambil nyanyi, men. Iya. Per Jam juga nggak sambil nyanyi. Ternyata. Iya. Lo ya spontan aja. Gue nggak kebayang sih, maksudnya kayak lo sambil nyanyi. Mungkin lagi kencang kali ya. Tapi maksud gue kayak bisa bener-bener kayak pada akhirnya setiap panggung lo tuh, iya mereka naik rijing gitu kan. Akhirnya liar. Gue kemarin sempat ngeliat kayak dari awal dari kanan, tiba-tiba gue meleng dikit udah di tengah. Iya. Bener-bener ngegantung. Lagu-lagu yang slow pun kita kan tengah-tengah ada tuh Never Been to South, itu kan apa beatnya nggak kenceng kan. Tuh lagu slow pun mereka tiba-tiba udah gelantungan di depan gue gitu. Jadi kayak, oke deh. Tapi banget ya. Tapi setelah lu memulai itu dan akhirnya pada si kusir-kusir ini ngikutin gitu ya, lu tetap masih melakukan hal itu nggak? Atau lu membiarkan mereka aja jadinya? Gue belum melakukan lagi. Oke. Berarti di UMJ itu baru pertama kali dan lu udah kali. Belum. Wah, gila, lebih tepatnya belum. Gue pasti akan melakukan lagi, cuman ya di momen-momennya kali ya. Ngikutin mood gue aja. Sama ngikutin kekuatan rijing. Wah. Karena kadang gue udah mau naik lagi. Terus gue ngeliat rijingnya kayaknya agak oglek nih, gak usah lah gue bilang. Berarti rijing adalah salah satu riders lu juga dong. Boleh juga tuh. Iya kan? Iya, karena kalau misalnya mungkin lu ada di acara musik dan gak ada rijingnya, kayaknya bingung kan dong. Lebih old school. Kusir-kusirnya mau ngapain gitu kan. Dia naik tembok, Bray. Di Jakarta Timur Cipinang kemarin tuh sempet itu gak ada rijing. Jadi kafe, terus ya tembok. Mereka naik tembok ke atas tuh kayak ada tembok yang setengah jadi gitu tuh. Dia naik, lompat ke penonton. Wah gila. Kalau nggak pernah di Makmur Bahagia dari lantai 2, Bre. Wah gila. Nggak perlu rijing kayaknya mereka sekarang tuh. Mereka cuma butuh lantai yang lebih tinggi aja kayaknya. Butuh pijakan aja buat naik ya. Wah gila. Bener. Itu gila, Bre. Wah, gua nggak kebayang sih. Kayak lo melihat para pendengar lo gitu ya, si kusir-kusir ini. Maksudnya semilitan itu nih. Iya. Respon lu apaan, men? Respon gue cuman
kalau kusir aja udah gila, gue nggak mungkin lemes, Bray. Jadi gue juga tetap harus lebih powerful. Sedap. Jadi makanya gue pasti akan selalu kasih full energi di panggung untuk bisa ngimbangin mereka, karena mereka liar banget kan. Gue cuma butuh gue komandoin, tapi gue juga tetap harus liar juga. Tapi iya bener as a performer ya. Jadi gue Iya. tetap harus menunjukkan keliaran gue juga. Gue paling itu doang. Karena kalau misalnya si Kusira udah seliar itu tapi lo-nya yang kalem aja kayaknya. Ya, band reggae aja kali. Ya, Peace. peace. Maksudnya ya karena penontonnya juga udah liar, masa gue lemes kan nggak mungkin. Jadi Iya, harus ngimbangin juga apinya ya. gue jaga juga. Wah gila, berarti lu setiap manggung total banget ya, Iya, capek harus. juga ya. Kardio, Bray. Iya lagi. Tapi lu pernah ngukur gak kayak lu bisa kayak beberapa kali manggung gitu ada penurunan berat badan gak atau mungkin apa gitu? Jadi sebenarnya kalau manggung tuh gue nganggepnya tuh udah kayak pas lagi ujian. Oke. Nah sebelum manggung itu gue belajarnya di situ. Jadi gue ada workout sebetulnya. Oke. Untuk memaksimalkan energi gue di panggung. Karena waktu awal-awal gue manggung sama Black Horses itu gue ngap banget, Bray. Jantung gue kayak mau copot, paru-paru gue kayak pengen lepas. Jadi kayaknya gue butuh jogging deh. Kayaknya gue butuh workout. Jadi setelah gue melakukan hal itu ternyata membantu performa gue untuk bisa kontrol. Oh, pada akhirnya lu mencoba menjaga fisik lo juga pada akhirnya. Iya. Oke, berarti Gue bukan juga udah mulai berumur kan. Jadi kayaknya gue harus nih. Gitu. berarti bukan cuma namanya doang yang kuda ya. Fisik juga harus fisik Itu kuda. juga harus kuda, tenaga kuda juga. Iya, Tenaga kuda juga. Tapi lu tadi sempat bilang katanya lo di UMJ itu adalah panggung lu tampil dan menjadi close apa namanya? Ya, band terakhir lah. Band terakhir gitu ya. Itu pertama kalinya lo menjadi band terakhir atau sebelum-sebelumnya udah? Udah sering ya? Cuma yang agak keren karena waktu itu line up rock semua, Loris, Dakara, Black Dick gitu-gitu. Jadi kayak dan itu isinya teman-teman juga. Jadi backstage tuh udah kita nyampur berbaur segala Wah, macam. itu liar. Karena udah teman-teman semua. Enak banget lagi kalau Makanya gue kayak punya tugas secara tidak harfiah gitu. Gue kayak punya tugas. Aduh, gue sebagai vokalis ngapain ya gitu untuk memukul pertunjukan ini dengan finish yang oke gitu. Jadi ya udah gue naik rigging itu. Tapi itu juga jadi salah satu panggungnya Black Horses yang gila juga sih menurut gue ya. Iya, itu gila banget. Gila banget. Karena beberapa bahkan gue ngeliat di VT di TikTok juga sempat rame tuh di sana tuh. Wah, itu parah. Story teman gue sampai ngeliat kayak wah, aku jadi panitia aja sih, pulang duluan gue. Itu yang kerudung juga banyak kan? Oh iya. Di kampus itu. Oh iya lagi benar-benar. Tapi ternyata masa kita juga ramai juga gitu, maksudnya yang mau nonton dan datang gitu. Jadi ya makanya karena mereka udah effort buat datang, beli tiket segala macem, terus juga line up rock, jadi kenapa nggak gue gongkan aja gitu sih. Maksudnya sih sebenarnya. Lo pertama panggungan pertama kali lo yang pada akhirnya lo menjadi band terakhir tuh di momen apa? Ingat gak lo? Waduh, semenjak gue masuk Black Horses berarti ya? Iya, selama lu di Black Horses. Kayaknya dari awal-awal gue masuk Black Horses udah ada beberapa yang sering panggung terakhir sih. Jadi gue nggak inget tuh panggung terakhir. Oh, berarti emang lo sebelum-sebelumnya udah cukup sering berarti. Kalau di acara-acara kampus, SMA atau gigs-gigs kolektif gitu, udah cukup sering sih. Karena kan biasanya ya, acuan band udah mulai mau naik nih, jadi close line up terakhir gitu kan. Iya. Ya paling kalau di atas kita yang kayak KPR udah pasti main terakhir, gitu udah pasti main terakhir. Sisanya sih cukup sering main terakhir juga. Ya kalau kolektif, acara gigs kolektif, SMA, kampus, udah pasti terakhir sih lo ya. Sering terakhir sih. Iya sih. Dan gue juga sebenarnya pengen sedikit ngebahas soal lo menjadi openernya apa namanya showcase ya KPR ya. Oh iya. Itu juga awal tahun kemarin tuh. Itu juga jadi salah satu pencapaian terbesar Black Horses sih menurut gue. Jadi buat lo yang penasaran, tetap di Band Cindy, dan mungkin buat lo yang gue pengen denger lagu Black Horses yang mana lo dengerin nih cuy. Masih di Band Cindy bareng gue Fakir dan juga Oscario Black Horses. Yoks. Dan tadi lo juga udah dengerin lagu terbarunya ya, judulnya Distorsi Menggema. Yo, ini lagu yang rilis di tahun ini kan? Baru banget November kemarin 14 November. Oh, baru banget masif. 12 hari yang lalu ya. Iya. Wah, gila. Sangat baru. Tapi kayaknya sebelum ini juga ada deh yang baru juga. Ada Tirani Tua. Tirani Tua. Agustus apa? Ya pertengahan tahun ini lah. Oke. Nggak sampai berapa bulan kita rilis lagi. Iya. Tirani Tua dan Tua. berarti jaraknya 2 bulan lah. 2-3 bulan lah. 2-3 sampai 3 bulan ya. Ini lagu yang nantinya akan ada di album lo
Tahu dari mana gua ada album? Berarti ini single keberapa nih yang ini? Waduh, gua enggak, maksud gua single keberapa tahun ini? Ya di tahun ini. Tahun ini single kedua. Single kedua, berarti pertama si Tirani Tua. Ya kayak single kedua apa single ketiga ya? Dua ya bener ya? Iya single kedua. Tirani Tua dan ini sama ini Distorsi Menggema. Yes. Oke. Yes. Berarti sejauh ini si Black Horses udah berapa album yang rilis? Black Horses udah rilis 2 album. Oh, 2 album. Yang pertama itu Ballad of the Freedom Youth. Terus ada Black Horses 1. Terus, nah ini mungkin spill bisa dimulai ya. Kayaknya tahun depan kita bakalan rilis album sih. Oke. Makanya nanti kita lagi nabung-nabung lagu sampai nanti tahun depan kayaknya tepat untuk dipublikasikan. Sedap. Berarti lo masuk di project album kedua? Ya. Itu full suara vokal lu semua itu ya? Full. Oke. Udah full suara gue. Berarti ini lagi ya insya Allah ya ini masuk ke project album kedua lo ya? Ya benar. Dan spesialnya adalah yang belum pernah Black Horses lakukan juga sebelumnya adalah memakai full lirik bahasa Indonesia. Oh iya? Di album. Ada nanti. Ya. Ada berapa lagu kira-kira? Kayaknya 9 track. Oh gila. 8 atau 9 track ya. Wah berarti tadinya mau EP malah. Wah gila. EP cuman ternyata nabung lagu. Kayaknya nabung lagunya lumayan banyak. Ini bikin full album aja lah. Oke. Gitu. Tapi kenapa pada akhirnya menggunakan bahasa Indonesia? Maksud gue kayak dengan Black Horses yang udah Inggris banget nih lirik-liriknya gitu kan, dan lo udah bisa membuktikan mungkin kalau misal kayak bahasa Indonesia lo pengen nyari masa gitu kan, tapi masa lo dengan Inggrisnya udah banyak gitu loh. Ternyata ada beberapa segmen yang kita mau kejar, mungkin busurnya akan lebih tepat kalau kita tembak dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa pesan-pesan yang kita ingin lebih cepat sampai karena bahasa ibu kan. Oh iya sih. Bahasa Indonesia kan. Jadi kalau gue ngomong aku mau makan gitu kan lebih nyampe langsung gitu. Karena kan nggak semua orang Indonesia paham bahasa Inggris. Iya, maksudnya kalaupun lu pakai bahasa Inggris ngerti I wanna eat, tapi kan ada proses sedikit berapa detik. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia kan langsung gitu. Nah, kita pengen ada pesan-pesan lagu yang lebih straight ke penonton, jadi lebih bisa mudah banget dimengerti dan bisa mewakili perasaan-perasaan mereka yang anjing lagu ternyata gua banget ya. Jadi kayak gitulah. Kita pengen ada entemik yang terjadi di kusir-kusir. Tapi lo ada takutnya nggak dengan lo pengen mencoba bahasa Indonesia gitu? Awalnya anak-anak kita sempat mikir nih, itu juga bukan keputusan yang mudah ya. Karena kita sempat riset dan brainstorm yang sangat panjang sampai akhirnya kita bahasa Indonesia. Ya ketakutan pasti ada. Karena kan yang udah terbangun pakai bahasa Inggris, apakah nanti ada yang nggak suka ya atau apa yang gini, cuman udahlah gas aja lah semasa selama kita punya tujuan yang kayak ini, kita bikin karya yang kita punya pesan harus didengerin nih. Kita biasa itu aja. Jadi udah gas, akhirnya kita gas. Berarti di tahun ini udah ada 2 single terbaru Tadi si Tirani Tua dan juga Distorsi Menggema. Si Tirani Tua ini secara garis besar menceritakan apa sebenarnya? Secara garis besar ini menceritakan keresahan lagi-lagi ya terhadap negeri ini. Yang apa ya, mungkin yang dibilang belum sesehat, belum sewaras itu. Jadi kayak negeri ini masih cukup sakit untuk diperlihatkan kondisinya itu seperti ini. Tapi kita mencoba kasih sudut pandang dari ya udahlah ini negeri sakit, cuman kita bawa fun aja lah, mau gimana juga kita bakal di sini terus gitu. Lu mau cabut ya itu hanya untuk orang-orang yang punya kuasa dan privilege aja. Mau cabut dari negara ini. Cuman untuk rakyat-rakyat yang nggak bisa cabut mau ngapain? Daripada lu protes sedih apa segala macam, ya udahlah bray, kita fun aja lah, kita nikmatin kepahitan ini aja lah. Itu sudut pandang Tirani seperti itu. Berarti lu melihat POV Indonesia ya, berarti negara ini yang lagi nggak baik-baik aja. Tapi kalau lu mau gimana pun ya mending lu senang-senang aja gitu kan. Juga maksudnya ya udah kita telan aja pahitnya deh gitu. Daripada karena mungkin lagu-lagu yang protes lain mungkin banyak ya yang gitu. Cuman kita mau coba kasih sudut pandang kayak iya sih kita protes, cuman ya udahlah bray, itu kita enjoy aja lah. Jadi lebih ke nikmatin aja kepahitan ini dengan segala keadaan yang sakit ini. Wah gila. Jadi kita coba tetap balikin ke hal-hal funnya itulah. Ya karena basicnya emang keresahan, tapi ya tetap realistis lah ya palingnya ya. Kita coba menggiring pendengar kalau
Yaudah lah ya, yaudah kita mau gimana lagi ya kan, gitu. ini dari yang nulis lirik lo kan berarti? Yang nulis lirik Tirani Tua itu Adit drummer. Oke. Dia punya sudut pandang itu dan Adit itu yang Ribo ya ini. Benar, drummer tuh yang badan yang cukup besar. Iya. Itu dia. Oh, berarti Adit yang nulis. Sejauh ini di lagu-lagu Black Horses kebanyakan drummer, kalau nggak basis gue ya si Lucky yang bikin. Gitu. Tapi untuk isu memang bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Isu bareng-bareng. Oh, berarti lu salah satu bagian dari workshop adalah menentukan hal-hal. Enggak juga berarti ya. Ya, gue ngapain ya? Gue kayaknya cuman ini aja, cuman promo. Nggak, karena gue nih masuk di Black Horses lumayan masih cukup baru dan anak-anak itu udah punya benang merah yang sangat kuat. Jadi ilmu mereka tuh udah lumayan tinggi lah. Jadi gue masih adaptasi sampai sekarang, masih cukup adaptasi. Jadi beberapa hal-hal yang gue kasih insight pun masih mereka terima. Oke. Cuma mungkin belum sepenuhnya lah ya. Sepenuhnya lah maksudnya. Soalnya kan dari segi bahasa Inggris aja itu mereka udah cukup lumayan fasih lah dalam bikin liriknya ya. Terus abis itu geser ke bahasa Indonesia. Itu pun bikinnya harus kita lihat kanan kiri, kalau slang udah ada yang cara bikinnya kayak seselengaan ini nih, terus misalnya atau misalnya God Bless yang kayak gini-gini, kita kayak apa ya gayanya gitu maksud kita. Dan itu konstruknya pun dipikirin banget untuk kalimat per kalimat segitunya ya. Segitunya. Karena memang kan ya gue nggak tahu, cuman beberapa orang atau musisi yang ya gue ngobrol gitu kayak nulis dari tadi bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia tuh jauh lebih sulit karena kan iya katanya ya. Karena kan pemilihan katanya kayak ya entah lebih klingi lah atau lebih lebay gitu kan bahasanya kan. Kalau cuman sederhana ditranslate mungkin akan sangat aneh banget tuh bahasa Indonesia. Cuma iya lagi. Makanya kita coba konstruk ini bahasa Indonesia yang tepat apa gitu supaya enggak begitu bertele-tele tapi juga bisa maknanya berisi gitu. Tapi tetap straight to the point. Berarti gitu. Ketakutan lo apa ya? Lo antisipasi dengan membuat lirik seriset itu berarti. Anak-anak sampai segitunya. Wah, gila. Sampai segitunya. Di distorsi menggema juga sama nih ya. Di semua lagu yang nanti kita bakal rilis pakai bahasa Indonesia itu pasti kita akan riset sampai segitunya pasti. Wah, gila. Kata per katanya pasti gitu, karena kita pengen sajikan bahasa Indonesia yang mungkin enggak apa ya, bisa mudah dicerna tapi juga enggak segampang kayak lirik-lirik yang selengean atau misalnya enggak pengen terlalu puitis juga enggak, tapi enggak pengen selengean juga, jadi kita. Tapi lucu tahu kalau puitis. lucu. Black Horses bawain lagu judul liriknya puitis sih lucu juga ya. Lagu balad kayak cocok tuh ya, lagu balad ya. Tapi akan enggak? Ada. Oh, ada. Kita persiapkan lagu balad itu nanti. Oke, karena kan gue juga sempat gue kayak beberapa hari yang lalu lah gue sempat nge-MC kan. Terus si penampilan ngomong kayak sekeras-kerasnya dia atau siapa gitu pasti akan ada lagu baladnya gitu. Iya dong. Iya, berarti lu akan ada nanti ya? Atau di album-album sebelumnya ada? Sebenarnya dalam sebelumnya ada lagu ballad di Ballad of the Freedom Youth, itu sebenarnya ada lagu ballad, cuma mungkin nggak banyak yang dengerin aja kali. Oke. Kalau nggak salah North ya atau apa ya? Iya, North itu lagu ballad, gitar gitu, terus vokal ballad. Cuma mungkin kurang apa ya? Mungkin kurang kedengeran aja kali. Sebenarnya ada, dan nanti kita bakal bikin lagi spesialnya karena album ini kita diproduseri oleh Coki KPR. Sedap. Coki Ali. Jadi gila. Jadi kita, ini lu yang nge-reach atau dia yang mencoba kayak sudah sini gue produserin deh? Kayaknya waktu itu kita yang coba approach ya. Kayaknya waktu itu coba approach dan kayaknya dia juga tertarik. Jadi ya udah terjadilah kesepakatan itu. Terus karena kita butuh point of view orang kelima aja untuk bisa ngelihat ini cukup nggak, ini kurang nggak, ini pas nggak, gitu-gitu. Jadi karena kita butuh akan hal itu, kayaknya kita butuh produser ya. Dan waktu itu kita juga milih siapa ya. Cuman kayaknya Coki asik. Berarti itu semua berawal dari lo menjadi openernya KPR atau? Iya. Oke. Kayaknya ya. Oh, berarti runtutannya itu dari lo opener nih ya. Itu proses lo bisa jadi openernya gimana, men? Bentar. Itu tuh awalnya malah belum ada rencana dia tour kan. Dia itu 2024 akhir itu dia bikin showcase koma kan, dia baru rilis album tuh kalau nggak salah. Terus party showcase-nya di Krapela. Iya. Setahu gua dan buku itu belum ada rencana jauh-jauh. Kita pikir ya udah dia showcase dan kita opener. Salah satunya Black Horses gitu.
Ya udah, gue pikir masih itu doang. Ternyata tahun depan mereka bikin tour beberapa kota lah gitu, Bandung apa segala macam, Bogor gitu. Dan lo diajak. Kita diajak lagi. Ya udahlah, ya gas aja kita kan, gas terus gitu kan. Iya, diajak sama KPR gitu ya, band segede itu, gila. Iya. Wah gila. Lo gimana? Ya, Rasanya maksudnya kayak Dulu lo kan masuk di saat ya lu vokalis ketiga gitu Iya, kan. iya. Dan kan tadi kalau lu bilang kayak suara lu di Black Horses belum sepenuhnya diterima gitu kan. Tapi menurut gue ya nggak menutup mata, lo adalah salah satu yang bikin Black Horses bisa segila ini gitu kan. Secara musikal mungkin kontribusi gue belum sebanyak itu ya, tapi di sektor lain kayak di performer dan menjaga relasi mungkin bagian gue di situ. Gue all out di situ. Jadi mungkin kasarnya kayak anak-anak yang masak, terus gue yang nembak. Gitu. Sejauh ini, cuma gue juga nggak menutup kemungkinan kalau di masa yang akan datang gue pasti akan kontribusi lebih besar juga. Karena emang ide mereka tuh liar-liar banget, Bray. Seliar tapi kalau vokalisnya bukan lo, belum tentu bisa segede ini juga kan? Iya, nggak tahu. Menurut gue ya, karena kan ya gue nggak tahu, kayak modelnya kayak cocok-cocokan dan rezeki aja gitu kan. Jadi lo masuk langsung sebesar itu gitu loh. Mereka tuh otaknya jenius semua. Jadi bikin lagunya tuh keren-keren banget. Makanya gue bagian execute kayak ini. Gue udah bagian aja deh gitu. Oke. Dan yang lucunya nanti di album yang kita mau bikin ini, Coki tuh ngasih sebuah lagu lah. Lagu lagi masih mentah, ada lirik, chordnya udah ada, nada vokalnya udah ada. Tapi di situ gue yang bikin liriknya full. Gue dikasih tanggung jawab untuk bikin lirik full. Indonesia. Oke. Karena temanya itu masih nggak jauh-jauh dari proyek solo gue. Dulu gue pernah bikin proyek solo. Temanya itu ya masih soal diri sendiri, waktu apa segala macam, penyesalan dulu. Nah, si Coki ini ngasih tema ini soal waktu yang begini. Terus Lucky juga tiba-tiba, coba bikin kar kayak tadi gitu kan. Oke, gue coba bikin liriknya jadi, cuma tetap ada revisi beberapa, cuman kayaknya bakal 70-80% itu lirik dari gue tuh kayaknya tuh. Jadi akan menjadi hal yang gue nantikan juga sih, karena lagu belum jadi. Berarti itu lagu pertamanya Black Horses yang lu tulis liriknya? Iya. Wow, full. Gila. Hampir 80% itu gue yang tulis. Jadi gue juga menanti sih jadi kayak apa gitu. Iya. Dan ada ballad. Gitu. Ada ballad dan dimainin gitarnya lebih mudah lah. Jadi kayaknya lu bisa mainin sendiri. Jadi kayaknya gue bisa main sendiri. Oke. Gitu. Nah, kalau si Distorsi Menggema ini menceritakan tentang apa nih? Distorsi Menggema lagi-lagi sebenarnya kalau ini kita lebih spesifik ke pendengar ya. Pendengar kita itu kusir-kusir. Mereka tuh kan liar dan pasti punya kehidupan masing-masing ya. Jadi kita pengen ada lagu pengen ada lagu yang bisa menjadi anthemic buat mereka. Lagu yang bisa disingelongkan gitu. Di tengah hiruk pikuknya hidup mereka masing-masing, terus mereka datang ke sebuah acara untuk dengerin kita atau misalnya mau dengerin show rock gitu. Nah, Distorsi Menggema ini menjadi sebuah media lah untuk si pendengar nih bisa terasa terwakilkan. Karena kalau mau pesannya lebih dalam, era sekarang ya lagi-lagi rock masih belum mendominasi itu ya. Tapi gue selalu percaya, maksudnya musik yang mentah dan penuh distorsi akan selalu relevan gitu di tengah musik digital saat ini atau di tengah musik instan saat ini ya. Jadi gue selalu yakin musik kita yang gue mainin, yang kita mainin akan selalu relevan. Jadi kusir-kusir ini butuh sesuatu yang gitu. Ada satu tema-tema juga yang mau kita sisipin, kayak rock itu sebenarnya juga nggak hanya cowok-cowok doang yang bisa nikmatin, tapi cewek-cewek juga. Jadi makanya kita buka ruang kolektif kalau show rock ini bisa dinikmatin semua gender kok. Apalagi beli tiket segala macam kan. Karena udah mulai banyak penonton yang perempuan itu udah langsung di depan barikade gitu loh. Banyak lagi, kemarin gue juga nonton banyak. Yang naik udah ada. Banyak. Yang crowd surf udah ada. Jadi kita pengen lagu ini menjadi sebuah media yang mereka bisa merasa terwakilkan lah, nggak cewek nggak cowok gitu. Ya itu gara-gara itulah kita pengen ada lagu yang bisa menjadi anthemic buat cewek dan cowok kusir-kusir sebenarnya. Apalagi hidup mereka udah pada kayak chaos apa segala macam, terus datang untuk
nonton kayak show. perlu pelampiasan nih. Mereka butuh pelampiasan, bener. Hadirlah si Distorsi Menggema ini. itu. Oke. Dan lagu abis ini ada lagu, ini salah satu lagu favorit gue dari apa tuh? dari Black Horses nih. Never Been This Hot, everybody. nya Abang None. Masih bareng gue Fakir dan juga Oscario di Bensindi. Dan tadi di off air kita sedikit-sedikit membahas proses masuknya lo ke Black Horses nih. Coba lo ceritain dong. Oke. Gue sebenarnya tadi udah di on air, di off air udah, cuma kan gue doang nih yang tahu ya. Kita butuh share ke pendengar ya. Betul. Jadi ceritanya awal bisa masuk Black Horses tuh gua nggak ada yang kenal sama sekali. Kita berawal kenal dari Instagram, pemirsa. Hal yang sangat tidak umum terjadi ya. Janggal ya. Jadi lucunya adalah waktu itu gue kan sempet solo dan band-band juga cuman nggak jelas. Akhirnya terus tiba-tiba di Instagram ngelihat kembali ada band Black Horses nih ketemu di Instagram. Terus dia lagi ada perform di sebuah session rokok gitu. Terus waktu itu yang ngisi Morat. Oke. Vokalnya diisi Morat, terus ada sebuah statement, ya kita lagi nggak ada vokalis gini. Terus bisa kali ini ya gitu gue mikirnya. Dan lucunya adalah kayak setahun belakangannya gue sempet dikasih lihat untuk pertama kali sama temen gue ada nih band Black Horses gitu, seperti rock gitu lah. Dikasih lihat tuh di YouTube tuh, masih vokalis yang lama. Dan itu videonya pas mereka lagi live di Hard Rock Cafe. Oke. Masih vokalis yang lama. Terus dia lagi cover Led Zeppelin. Gue udah kasih lihat sama teman gue, nih ada nih band Indo nih 70-an banget nih rocknya. Terus gue sambil nonton kan, terus gue nyeletuk aja tuh, ini mah gue aja vokalisnya gitu. Asik. Ya asal ngomong aja waktu itu kan. Jadi habis itu berlalu, tiba-tiba ketemu lagi di Instagram. Terus musik gue sendiri juga lagi amburadul. Kayaknya nih band nggak ada vokalis, gue aja kali ya. Gitu gue follow. Terus gue follow personilnya sampai akhirnya di DM sama basis si Lucky. Mungkin karena dia ngelihat ada feeds di Instagram gua kan, ada cover-cover lagu. Oh, lu cover-cover lagu ya. Cover. Emang udah branding kan, Bray? Emang sengaja lu emang pengen mencoba pengen dilirik itu ya. Emang pengen dilirik. Terus ya udah, mungkin dia ngeliat dari situ kan udah jadi kayak portfolio kan jadinya kan. Iya sih, benar. Dia orang pas nyampe di profile gue dia lihat penyanyi gitu. Ya udah, terus penyanyi kayak apa nih kan? Oh, genrenya rock nih kayak gini. Ya udah, terus dicoba DM sama Lucky, diajak ketemu jamming. Cocok lah ya. Dari situ lah. Tapi emang sebelum kalau bilang sempat solo dan punya band juga dulu gitu kan. Emang udah mainnya di rock atau pop-popan atau yang lain ya? Bandnya dari dulu mainnya di rock emang. Oh, emang cuman di rock ya? Rocknya nggak ada yang spesifik kayak Black Horses gitu. Gini Nggak ada ya. Oke. Dulu pernah kayak Bon Jovi, Mr. Bikan gitu. Pernah yang kayak agak grunge gitu, pernah alternatif, pernah juga. Pas solo itu malah kayak folk gitu. Asik. Iya benar, cuma gitar vokal gitu. Anjir, nyebrang juga ya. Nyebrang. Kayak Neil Young gitu-gitu. Oh, gila. Berarti lu sempat ada di momen jadi Bin Idris ya? Kayaknya sih ya. Ya, sempet Gila. Sempet bikin lagu yang cuma gitar vokal doang, akustik, ballad gitu-gitu pernah pas solo. Ya udah, terus enggak beres ya ketemunya Black Horses ini, akhirnya back to full band dan lebih liar lagi jadinya. Wah, emang kayaknya gue harus balik ke akar sih gitu. Oke, dan gue juga sempat nyari tahu katanya di lagu Distorsi Menggema tuh katanya kerjasama sama John Paul Patton dan Ali juga katanya. Betul. Tadi yang mungkin belum dikasih tahu tadi. Iya. Jadi emang di lagu yang Distorsi Menggema ini itu start dibantu dan diproduseri oleh John Paul Patton dari KPR dan Ali. Wah, gila. Dan akan seterusnya untuk full album nanti akan dibantu sama Coki juga. Oke, gitu. berarti iya bener-bener lu mulai dari menjadi openernya KPR pada akhirnya jadi manjang ya. Iya. Wah, gila. Karena tadi Coki juga mungkin tertarik untuk, dan juga ini kayaknya proyek pertama Coki untuk sebagai produser ya. Oh, kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Seingat gue ya. Jadi dia juga merasa tertarik untuk memasak bareng-bareng. Jadi kenapa enggak gitu. Kayaknya kita bisa diolah gitu. Dan mungkin secara musik juga cocok jadinya nih kayaknya. Iya, mungkin. Maupun referensi dia masih ada yang belum ketuang di KPR atau di tempat lain. Ini kayaknya di sini bisa gitu. Atau mungkin pas kita lagi bikin lagu terus dia cuman ini kurang ini, part ini gini. Jadi dia kita memang butuh sudut pandang orang kelima sih. Di antara kita berempat bener. Kita butuh orang yang
Gitulah. Backing vokal mungkin cewek jadi orang kelima. Mungkin sekali. Mungkin sekali juga kan, karena kan lu bilang lu pengen mencoba untuk masuk ke all genre kan. Emang tadi gue bilang gitu ya? Lu sempat bilang kayak ya sebenarnya nggak masuk ke all genre sih, lebih ke segmen. All segmen ya? apa? Oh, all genre, sorry. Gender maksudnya. Oh, gender. Iya, kok genre iya, sih. iya. Maksudnya kayak ya yang orang mendengarkan Black Horses tuh gak cuma cowok gitu kan. Iya dong. Cewek pun juga. Pun gue nonton terakhir juga tuh banyak banget ceweknya. Iya. Wah, gila. Itu yang di mana itu terakhir itu? Win. Oh, Win, iya. Itu banyak juga tuh, gila. Banyak. Ceweknya. Ada yang curse, ada yang sampai curse gitu-gitu. Parah. Kan. Naik rigging udah mulai banyak tuh. Jadi di saat kondisi Uin yang se-Islam itu kan. nah, itu kan ternyata ada hijab-hijabers yang liar juga. Parah. Kusir-kusir. Tapi untungnya liar konteksnya dalam liar dalam menikmati in a pertunjukan. good way ya. Yoi. Liar dalam menikmati pertunjukan rock ya. Kira-kira apa plan Black Horses ke depannya nih? Masih nabung lagu ya. untuk rilisan album. Dekat-dekat ini ada yang akan rilis lagi nggak? Tahun ini kayaknya enggak. Apa nanti langsung album? Jadi lu belum tahu ya mungkin. Oh, belum tahu ya. Mungkin tahun depan mau single dulu satu baru album atau gimana, cuman kayaknya kalau tahun ini terakhir di Distorsi Menggema sih. Oke, berarti ini Nabung, terakhir nih ya. Sama Oke, ya manggung-manggung seperti biasa. Panggungan terdekat ini ada nggak? Ada 29 November di Jakarta Pusat kalau nggak salah. Oke. Emporium apa ya? Gue agak lupa deh. Nanti 29 bulan ini berarti ya. 29 November ini. Ada Sabtu. Oh, berarti minggu ini dong. Minggu ini. Oke, jadi buat lo nih abang-abang yang pengen nonton langsung live performance-nya Black Horses bisa langsung aja pantau Instagramnya Black Horses aja. Pantau aja. Apa tuh Instagramnya? BLCK Horses ya, kalau nggak salah. Kok gue juga agak lupa. BLCK Horses. BLCK Horses ya. Oke. Dan kira-kira apa sih yang lo harapkan dengan di apa ya, project di album setelahnya ini? Atau mungkin perjalanan Black Horses yang pada akhirnya sampai sebesar ini gitu ya? Oke. Harapan buat project album berarti ya? Iya. Ya yang pasti kita pengen bikin lagu-lagu yang bisa. Karena gini, gue masih percaya kalau lagu selalu akan menjadi media yang cair untuk menyampaikan pesan. Maka dari itu, ya harapannya pasti setelah kita rilis album ini, itu kan ada lagu-lagu yang bisa mewakili banyak orang-orang, mewakili banyak pendengar kalau oh ternyata di Sosial Menggema gue banget nih, oh ternyata Tirani Tua emang menggambarkan kondisi saat ini, oh ternyata ntar lagu ini, jadi kayak ya gue pengen ada orang-orang yang bisa secara nggak langsung terlibat dan mereka relate sama apa yang telah kita buat gitu. Karena emang kita juga pas bikin lagu nggak hanya point of view kita yang kita lempar, tapi kita juga berusaha melihat dari point of view pendengar gitu loh. Apa ya kira-kira pendengar tuh kayaknya lagi apa ya, lagi merasakan apa ya, atau misalnya kondisi di Indo sekompleks itu ternyata ya. Sampai segitunya. Karena kita pengen lagu-lagu kita dinyanyikan, mau nggak mau ujungnya kan sih. itu kan. Iya sih, benar. Kita pengen lagu-lagu kita dinyanyikan, kita pengen lagu-lagu kita didengarkan. Jadi apalagi dengan bahasa Indonesia ini pasti harapannya pesannya bisa lebih cepat nyampe. Ditambah ada racikan-racikan dari Coki KPR, jadi ya gue rasa ini akan menjadi hal yang wajib ditunggu sih. Karena ini banyak bumbu masakan yang belum pernah kita coba. Dan banyak hal baru juga gitu kan, dengan lo bilang ya mostly di apa namanya di album lo selanjutnya nanti tracknya itu ada bahkan 9 track yang isinya tuh bahasa Indonesia. Full bahasa Indonesia. Rencananya akan ada berapa track? Kayaknya 9 deh. Wah gila, berarti full ya? Full. Keren. Jadi makanya gue bilang kenapa ini sangat wajib dinantikan, karena banyak resep-resep dan menu racikan masakan yang kayaknya kita belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita coba riset lebih dalam, kita coba gali-gali lebih dalam. Mudah-mudahan sih hasilnya bisa diterima ya? Bisa enak lah. Karena kita nggak asal bikin gitu. Betul. Ditambah lagi di project album lo ini diproduksi langsung oleh Coki. Yes. Jadi wajib ditunggu lah. Oke, thank you Oscario. Semoga teman-teman lo yang saat ini tidak ikut bahkan sedang workshop, semoga ya mendapatkan secercah mantap lah ya. Yes. Ilham ya. Yoi. Dan kalau misalnya nanti lo rilis album, balik lagi lah ke sini. Siap. Thank you Oscario. Thank you Benz Radio.